saudara-saudari sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu tentang etika Kristen dalam perkembangan sains dan bioteknologi. Video ini dibuat oleh Christopher Parapat dan rekan saya, Eka Beis. Latar belakang pada materi hari ini adalah bahwa kita melihat di dalam dunia modern, kita menyaksikan bahwa banyak dilema moral yang baru, seperti aborsi, bayi tabung, rekayasa genetika, dan bahkan modifikasi DNA, bahkan hingga eutanasia. Sebagian orang memandang teknologi ini sebagai bukti kemampuan manusia menguasai hidupnya sendiri. Namun, iman Kristen menegaskan bahwa kehidupan tidak netral secara moral. Semua keputusan manusia, termasuk keputusan ilmiah, harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh karena itu, etika Kristen perlu hadir sebagai kompas moral di tengah arus kemajuan teknologi, sehingga memunculkan pertanyaan bagi kita semua, bagaimana prinsip moral Alkitab memandu pengambilan keputusan di dalam sains yang modern ini? Perspektif Kristen umumnya menolak aborsi karena bertentangan dengan penghormatan terhadap kehidupan yang diberikan oleh Allah yang sejati. Meski demikian, ada diskusi dalam mengenai kondisi darurat dan perlindungan bagi kehidupan ibu sebagai bagian dari pengambilan keputusan yang etis. Dalam isu aborsi, etika Kristen menegaskan bahwa kehidupan manusia itu telah dimulai sejak dalam kandungan dan dia memiliki nilai penuh di hadapan Allah. Kita dapat melihat di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat ke-16. Di situ bahwa kita menunjukkan bahwa Allah aktif membentuk manusia di dalam rahim. Sementara Yeremia 1 ayat 5 juga menegaskan bahwa Tuhan mengenal manusia bahkan sebelum kelahirannya. Implikasi etis di dalam praktek medis. Di dalam praktek medis, keputusan terkait aborsi harus mempertimbangkan nilai moral dari kehidupan yang diyakini oleh iman Kristen. Hal ini menjaga penghormatan terhadap hak hidup serta keseimbangan dengan keselamatan ibu. Pendekatan etis perlu mengintegrasikan prinsip kasih dan tanggung jawab untuk menjadi martabat terhadap setiap individu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari rekan saya, Eka Beis. Baik saudara-saudara, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai rekayasa genetika dan eutanasia dalam pandangan kekristenan. Ya, kita tahu bahwa rekayasa genetika ini membuka peluang besar untuk mengobati penyakit yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan. Dalam etika Kristen, menerima terapi genetik ini itu bertujuan memperbaiki kerusakan biologis. Namun, hal ini berbeda dengan genetic enhancement, yaitu usaha meningkatkan kemampuan manusia melampaui batas alami. Ya, menurut pandangan John Klinat menegaskan bahwa peningkatan genetis berpotensi mengubah cara manusia memandang dirinya bukan lagi sebagai ciptaan Allah, tetapi sebagai hasil ciptaan manusia. Selain itu, ada lagi pandangan dari Brian Weathers menunjukkan bahwa enhancement menciptakan ketidakadilan sosial dan mengancam identitas manusia. Karena itu, etika Kristen mendukung penggunaan rekayasa genetika untuk pemulihan, bukan untuk menciptakan versi baru manusia. Rekayasa genetika ini juga suatu isu yang lebih kompleks karena melibatkan keterlibatan manusia secara langsung dalam struktur dasar kehidupan. Tapi berdasarkan etika Kristen membedakan antara terapi genetik yang bertujuan memperbaiki kelainan genetik dan yang dinamakan genetic enhancement tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu untuk bertujuan meningkatkan kemampuan manusia melampaui kondisi alam. Tetapi terapi genetik umumnya dinilai dapat diterima karena sejalan dengan mandat budaya untuk memelihara dan memperbaiki ciptaan Tuhan. Dapat kita temukan dalam Kejadian 1 ayat 28, dan karena tujuannya bersifat restoratif. Namun rekayasa
rasa peningkatan genetik dinilai problematis karena berpotensi menempatkan manusia sebagai penentu identitas biologis yang baru, membuka peluang yang ketidakadilan sosial dan mencerminkan sikap yang tidak menghormati keterbatasan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Jadi seakan-akan manusia ini bisa menciptakan manusia baru. Jadi kayak menempatkan manusia dengan Allah, kira-kira seperti itu. Kita tahu bahwa euthanasia adalah tindakan mengakhiri kehidupan manusia atas dasar belas kasihan. Ya, jika kita lihat dalam pandangan etika Kristen, di situ etika Kristen menolak pandangan untuk mengakhiri kehidupan manusia atas dasar belas kasihan, karena berdasarkan etika Kristen mengatakan bahwa kehidupan adalah milik Allah dan kematian berada dalam yuridiksinya. Kita lihat dalam Mazmur 24 ayat 1 menegaskan bahwa bumi beserta isinya adalah milik Tuhan, termasuk kehidupan manusia. Dan selanjutnya dalam Keluaran 20 ayat 13 juga menjelaskan tentang larangan membunuh. Hal ini menjadi dasar bahwa manusia tidak boleh mengambil hidup manusia lain, bahkan untuk alasan yang tampaknya penuh belas kasihan. Ya, jadi menurut etika Kristen, euthanasia, baik itu euthanasia aktif dan penghentian perawatan medis secara agresif yang tidak lagi memberikan manfaat. Ya, jadi penghentian perawatan seperti ini bukanlah tindakan membunuh, melainkan membiarkan proses alami kematian berlangsung. Jadi pendekatan etika Kristen menekankan pentingnya perawatan paliatif, yaitu pendampingan spiritual dan peneguhan martabat pasien di masa-masa terakhir hidupnya. Baik, apa kesimpulannya pada materi hari ini? Yaitu bahwa etika Kristen itu sebenarnya tidak menolak perkembangan sains dan bioteknologi. Sebaliknya, iman Kristen mengakui bahwa sains adalah alat yang dapat dipakai untuk memulihkan dunia sesuai maksud Allah. Namun, kemajuan teknologi ini juga harus diuji itu dan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Apakah itu sesuai atau tidak? Penghargaan terhadap kehidupan, pengakuan atas martabat manusia, ketaatan kepada kehendak Tuhan dan praksis kasih di dalam keputusan moral itu semua harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, orang percaya dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai dilema biotika yang modern ini. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, demikian materi hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua dan dapat memberikan suatu pemahaman yang baru tentang bagaimana kita harus bersikap memutuskan tentang aborsi, euthanasia, dan rekayasa genetika. Apakah itu sejalan dengan firman Tuhan atau justru itu bertentangan dengan firman Tuhan dan menolak kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.